Lalu bagaimana cara ingat? Apanya yang diingat? Ini yang mesti kita pahami. Kalau kita tidak tahu bagaimana cara mengingat dan apa yang diingat, maka ibadah kita yang kita lakukan sepanjang umur kita ini itu menjadi ibadah yang hampa dan sia-sia. La sholata illah bima'rifatil ma'bud. Tidak sah sholat, percuma sholat, sia-sia sholat kita, tidak bernilai, tidak berfaedah sholat yang kita kerjakan jikalau kita tidak mengenal Allah. Maka orang yang tidak mengenal Allah dalam hidup ini, maka dialah sesungguhnya yang dikatakan Allah adalah orang yang buta, Bapak Ibu. Apa kata Allah dalam surah Bani Israil ayat 72? Wa man kana fi hazil a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallun sabila. Barang siapa yang buta di dunia maka buta di akhirat. Wa adallun sabila, dan dialah orang yang tersesat. Buta yang bagaimana yang dimaksudkan Allah Bapak Ibu dalam surah Bani Israil ayat 72 ini? Apakah buta mata zahir yang ada di kepala ini, atau butakah mata hati yang ada di dalam dada? Ini yang dijelaskan Allah dalam surah Al-Hajj ayat 46. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Sesungguhnya yang aku katakan buta itu, kata Allah, bukanlah buta mata zahirmu yang ada di kepalamu, akan tetapi butanya mata hatimu yang ada di dalam dada. Orang yang buta mata hatinya, itulah yang dikatakan Allah orang yang tersesat dan tempatnya di neraka. Kalaulah orang yang buta mata hati yang dikatakan tersesat Bapak Ibu dan tempatnya di neraka, buta mata hati itu maksudnya yang bagaimana Bapak Ibu? Maknanya buta mata hati itu, siapa yang tidak mengenal aku, kata Allah, di dunia ini, dipastikan dia juga tidak akan pernah mengenal aku di akhirat. Siapa yang tidak mengenal aku di waktu hidupnya, maka di waktu matinya pun dia juga tidak pernah mengenal aku. Siapa yang tidak mengenal aku pada dirinya, padahal aku telah wujud dan nyata pada dirinya, lalu dia tidak mengenal aku, pasti dia tidak mengenal aku yang wujud di luar dirinya. Wa adallun sabila, dan itulah orang yang tersesat. Orang yang tersesat daripada jalan Tuhan, itulah tempatnya neraka. Makanya Allah katakan apa? Innahu mayati rabbahu mujriman fa innalahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya. Barang siapa yang datang kepadaku, kata Allah, lalu dia dalam keadaan buta, dia tidak mengenal akan aku, maka kami benamkan diri mereka itu dalam neraka jahanam, kata Allah. Kalau Allah benamkan diri mereka dalam neraka jahanam, maka keadaan mereka sesungguhnya dalam neraka jahanam itu la yamutu fiha wa la yahya. Mereka tidak mati di dalamnya dan mereka juga tidak hidup. Hidup sagan mati tak namuh Bapak Ibu. Supaya mereka merasakan azab yang berkekalan. Karena waktu hidup di dunia mereka menolak kebenaran yang telah disampaikan Allah melalui lisan para nabi dan para rasulnya. Maka ini yang Allah ingatkan kepada kita. Ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamatil wazna. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, orang-orang yang menolak kebenaran akan wujud nyatanya Allah pada alam dan pada diri mereka, lalu mereka menolak dan mengingkari akan perjumpaan dirinya dengan Tuhannya yang telah wujud dan nyata pada alam dan sempurna pada dirinya. Fahabitat a'maluhum, kata Allah, maka Allah batalkan seluruh amalnya. Kalau Allah sudah batalkan seluruh amalnya, Allah tidak terima amalnya, Allah tolak amalnya. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamatil wazna. Maka di akhirat Allah tidak akan lagi memperhitungkan setiap amalnya itu, karena amalnya adalah batal.
Amalnya telah hancur, amalnya telah rusak. Amalnya tidak lagi bernilai buat dirinya. Inilah yang amal yang hampa dan sia-sia. Kaladang kue kapara rajin, tapi tidak ada hasilnya. Walaupun dia rajin kaladang, rajin kapara, tapi dia tidak membuahkan hasil bagi dirinya. Walaupun lah usang badan kau Bapak Ibu, tahu usang. Ala lusua badan kau, lapuk badan kau, ala lusua, kena rajin beribadah. Tapi karena kita tidak mengenal Allah, maka ibadah yang kita lakukan selama ini, walaupun badan kita ini telah usang, lepuk, maka tidak memberikan hikmah dan faedah buat dirinya. Inilah yang dikatakan ibadah yang tak kicau di antara itu. Tidak ada hikmah dan faedah itu. Maka pada siang menjelang petang ini Bapak Ibu, kita mencoba untuk memahami bagaimana